Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Azhari Raudi. Saya berasal dari kelas 3D Pendidikan Ekonomi. Tujuan adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Ekonomi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik? Gak ada yang sakit kan? Please ya, jaga kesehatannya semua, karena sekarang tuh tahu sendiri kan kalau cuacanya tuh lagi nggak baik-baik aja, hujan, angin, petir. Jadi ibu harap kalian semua just stay home, okay? Don't go anywhere, karena cuacanya tuh lagi jelek banget. Penting di rumah aja belajar kan. Ya, jadi itu ya. Sebentar, kita absen dulu ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Ada yang nggak masuk hari ini? Gimana kelas? Ada yang sakit? Izin mungkin? Ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oh, ada yang izin. Berapa orang yang izin? Satu. Oke. Cuma satu kan ya? Gak ada yang lain? Oke, perasaan minggu lalu ibu ngasih tugas deh. Udah jadi? Udah. Kita tahu nanti kita kelas kumpulin ya setelah materi. Oke, ada nggak yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ada? Lupa? Ketahuan sih, nggak mau mata pelajaran. Lain kali, setiap besoknya mau mulai pelajaran yang besoknya, please banget malamnya itu diulang ya materinya, biar nggak lupa. Karena kalau cuma kita dengar sekali aja, kita bakal lupa. Jadi kalau perlu, kalau bisa, diulang terus, biar ingat, biar ketanam di otak kita, oke? Jadi minggu lalu kita belajar mengenai uang. Sementara hari ini kita akan belajar tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ada yang tahu nggak sih OJK itu apa? Ya, OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sekarang pengertian OJK itu apa sih? Ada yang tahu? Nah gini deh, pernah nggak teman-teman semua itu kepikiran, kok bisa sih kita tuh percaya nabung di bank? Kok bisa sih kita tuh nggak takut kalau uang kita tuh nantinya dicuri sama bank-bank itu? Gimana kalau misalkan dicuri? Terus kalau dicuri kan uang kita hilang. Terus kalau udah hilang, rugi dong kita. Siapa yang bakal ganti rugi? Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Nah, sebelumnya Bank Sentral atau biasa kita sebut Bank Indonesia itu tuh melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ada. Tapi karena sekarang tuh udah enggak Bank Indonesia lagi yang mengawasi, jadi sekarang ada yang namanya OJK. Betul, materi kita pada hari ini. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya OJK sama Bank Sentral itu kayak saudaraan gitu lah. Cuman bedanya Bank Indonesia itu yang mana mereka itu sebagai bank sentralnya yang menjalani kebijakan moneter. Sementara OJK itu adalah yang mengawasi jalannya pelayanan keuangan. Kayak mereka tuh semacam polisi gitu dah. Jadi itu bedanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan di awal tadi mengenai emang kita aman ya nabung di bank? Itu aman ya teman-teman sekalian. Kalau misalkan kita tuh nabungnya di bank yang diawasi oleh OJK langsung. Jadi jangan takut uangnya tuh dipaling. Oke, baik. Nah, kalau teman-teman pernah lihat
misalkan teman-teman pasti pakai Dana kan, atau banking mungkin, atau e-wallet lainnya pasti teman-teman pakai kan, kayak misalkan Dana gitu. Nah, di bawah Dana itu, kayak di bawah logonya pas baru masuk ke aplikasinya itu, pasti di paling bawah itu ada logo OJK. Kenapa? Karena Dana itu dilindungi dan diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman yang nyimpan uang atau yang top up ke Dana itu, insya Allah uangnya itu aman. Oke, baik. Oke, setelah kita bahas tadi mengenai pendahuluan tentang OJK, ada yang bisa angkat nggak? Pengertian OJK itu apa sih? Ada yang bisa? Betul, OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, itu kepanjangannya ya, dari OJK. Sementara pengertiannya itu sendiri ada yang tahu nggak? Ya, jadi Otoritas Jasa Keuangan itu adalah lembaga yang independen, bebas campur tangan dari pihak lain, yang mana tugasnya itu mengawasi dan melindungi setiap pelayanan keuangan. Jadi tentu saja OJK itu memiliki tugas, wewenang, tujuan, dan lain sebagainya yang bakal kita bahas nantinya. Nah, teman-teman semua, Ibu minta dicatat ya, karena minggu depan siapa tahu keluar ujian, karena minggu depan kita sudah mulai ujian. Jadi sekali lagi dicatat, minta tolong, biar nanti teman-teman bisa ulang lagi di rumah. Oke? Sekali lagi, pengertian OJK itu adalah lembaga yang independen, bebas campur tangan dari pihak lain, yang mana tugasnya itu melindungi dan mengawasi jalannya layanan keuangan. Jadi OJK ini memiliki tugas, tujuan, wewenang, sifat, dan lain sebagainya. Sudah? Baik, kita lanjut. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak sih kok bisa sih dari Bank Indonesia itu diganti jadi OJK? Nah, di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa sih BI itu diubah jadi OJK. Bukan diubah sih, tapi beralih fungsi ke OJK. Nah, yang pertama itu karena ketidakpuasan terhadap BI pada krisis moneter pada tahun 1998. Jadi di sana itu kayak masyarakat itu komplain dan kecewa gitu terhadap pengawasan BI gitu, terhadap lembaga-lembaga keuangan, karena dulu tuh pernah terjadi krisis ekonomi pada tahun 98 dan di sana tuh masyarakat pada kecewa gitu. Nah, yang kedua itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI yang menyatakan bahwa mengawasi bank itu adalah tugas dari layanan keuangan yang independen. Jadi intinya OJK itu dia tuh independen, berdiri sendiri, nggak ada yang boleh mencampur tangankan OJK gitu, nggak ada campur tangan dari pihak-pihak lain. Jadi OJK itu independen, mandiri. Oke, sampai di sini paham kan? Udah ada lah ya masuk ke kepala kita, udah ada kan yang ditangkap sejauh ini pengertian OJK itu. Coba siapa yang bisa ulang pengertian OJK itu apa? Tuh, gratis banget buat kamu. Nanti ngomong ya di belakang. Oke. Jadi sekali lagi OJK itu adalah lembaga yang independen ya. Ingat, dia tuh independen, nggak ada campur tangan dari pihak lain. Oke? Jadi tujuan dan fungsi OJK itu adalah mengawasi jalannya keuangan, layanan keuangan. Jadi intinya teman-teman tuh bisa aman untuk menabung di bank atau e-wallet yang lainnya yang diawasi oleh OJK. Cari yang diawasi oleh OJK caranya biar teman-teman tuh nanti kalau uangnya hilang tuh nggak komplain. Kalau misalkan uang teman-teman hilang,
teman-teman tuh bisa komplain langsung ke OJK-nya terkait dengan kok bisa sih uang saya tiba-tiba hilang gitu. Oke, bisa paham ya? Oke, baik. Selanjutnya materi kita yaitu ada tugas dan wewenang dari OJK, yang mana di sini Ibu akan ngasih kalian sebuah perumpamaan ya agar bisa diterima materinya lebih mudah diterima. Oke, jadi Ibu harap kalian semua itu catat ya, karena minggu depan pasti keluar kok. Oke. Nah, di sini anggap aja misalkan OJK itu adalah polisi, yang mana tugasnya itu menjaga keamanan. Tapi bedanya OJK itu dia menjaga keamanan di dunia keuangan. Oke. Yang mana ini tuh mereka tuh bertugas untuk menjaga, untuk memastikan agar semuanya itu aman dan lancar gitu. Sehingga nanti itu uang kita tuh tetap aman dan gak dicuri sama orang jahat. Sampai sini paham perumpamaannya? Oke, jadi di sini OJK itu memiliki beberapa tugas penting. Yang pertama itu tentu saja mereka itu buat aturan. Catat, yang pertama buat aturan. Tentu saja di sini OJK itu membuat aturan main gitu di dunia keuangan. Sama layaknya kayak polisi itu memiliki aturan-aturan tersendiri gitu di jalan raya gitu. Paham nggak sampai sini? Nah, di sana itu kenapa dibuat aturan? Agar ini tuh memastikan agar semua bank-bank itu tuh gak ada yang curang gitu dan fair semuanya, gak ada kecurangan yang terjadi gitu. Nah, yang kedua, di sini tugas dari OJK itu adalah ngecek atau memeriksa. Nah, OJK ini rutin ngecek lembaga keuangan yang ada gitu. Kayak misalkan polisi, kayak di jalan raya itu polisi itu ngecek STNK kita, SIM kita gitu. Kenapa? Ya karena tujuannya itu untuk memastikan lembaga keuangan itu sehat dan terhindar dari masalah-masalah. Oke, di sini yang ketiga tugas dari OJK itu adalah mengawasi. Yang mana OJK itu mempunyai tugas yaitu mengawasi kegiatan lembaga keuangan. Sama kayak polisi, misalkan mereka itu berpatroli di jalan raya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kejahatan di dunia keuangan, di bank-bank tersebut. Kayak biar nggak ada yang jahat, yang curi segala macam. Nah, tugas yang terakhir dari OJK itu ada ngejar pelaku. Misalkan nih, jadi tugas OJK itu misalkan kalau ada yang melanggar aturan, bank-bank itu ada yang melanggar aturan. Nah, OJK ini bakal ngejar, bakal ngetangkep gitu pihak-pihak yang gak berwajib itu. Kayak misalkan polisi itu ada yang berbuat jahat, polisi itu bakal nangkep pelakunya agar ditindaklanjuti. Nah, jadi di sini tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk menghukum orang yang gak bertanggung jawab. Oke, baik, materi kita selanjutnya di sini ada peran penting dari OJK. Yang mana di sini ada dua, teman-teman sekalian. Ada dua peran yang dimiliki oleh OJK. Tolong dicatat ya, tolong didengarkan baik-baik. Yang pertama itu ada memberitahu atau ngasih tahu. Jadi OJK ini kayak semacam ngasih kita edukasi gitu terkait dengan keuangan, agar kita tuh nggak salah jalan, agar kita tuh nggak mudah ditipu gitu. Jadi Jadi perannya OJK itu yang pertama itu adalah memberi edukasi. Paham di sini? Nah, di sini yang kedua, OJK ini memiliki peran yaitu membantu kita para pemakai bank-bank gitu. Mana di sini kalau kita ngerasa dirugikan, itu kita harus lapor langsung ke OJK agar mereka tuh bisa membantu kita. Mereka tuh akan langsung membantu kita gitu. Sampai sini paham? Nah, singkatnya itu
OJK itu kayak polisi lah ya, yang kayak mengawasi gitu lah, mengawasi dan mengamankan. Tapi bedanya di dunia keuangan. Tuh, sampai sini paham ya? Baik. Oke, di sini siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi kita yang tadi? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa dapat nilai plus? Oke, sebelumnya di sini ada nggak yang pakai bank-bank gitu atau banking, e-wallet mungkin yang diawasi OJK? Ada nggak? Apa coba contohnya? Ada yang tahu contohnya? Tadi kita sebutkan di awal ada Dana, ada UKO, ada apa lagi? Ada apa ya? Ada apa lagi? Lupa ini. Nah, ada BRI, bank-bank lainnya di sekitaran kita ini, mereka tuh semua diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin menabung, ingin menyimpan uangnya, jangan takut lagi, karena sekarang udah aman, udah ada yang mengawasi gitu. Kalau misalkan uang teman-teman tiba-tiba hilang, mungkin kayak ini, ya kurang lebih misalkan 10.000 itu udah termasuk, itu tuh kehilangan ya, yang 10.000 itu. Jadi misalkan teman-teman kalau misalkan uangnya itu tiba-tiba hilang dari bankingnya atau enggak dari e-walletnya, itu harap langsung lapor ke OJK, karena di sana OJK itu pasti bakal menolong teman-teman terkait kehilangan uang tersebut. Karena balik lagi kepada wewenang atau peran yang dimiliki oleh OJK, yaitu apa namanya, membantu para konsumen yang memakai banking dan lain sebagainya itu. Jadi kita tuh harus bisa melapor, harus ragu untuk melapor, karena mereka tuh bakal siap sedia untuk membantu kita. Oke, di sini lanjut, ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita tadi? Oke, jadi di sini OJK itu mereka tuh memainkan peran penting gitu dalam menjaga keamanan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi lembaga ini tuh bekerja untuk memastikan bahwa industri jasa keuangan itu beroperasi dengan aman, adil, dan transparan. Oke, sampai di sini materi kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Siapa di sini yang pernah mengalami uangnya di banking atau e-wallet itu tiba-tiba hilang? Ada? Terus diapakan itu? Dibiarin gitu aja? Jangan ya, walaupun cuma 10.000, 5.000 itu tetap hak kita. Kita harus melaporkan, oke? Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, Bu harap anak-anak semua itu bisa mencoba belajar untuk mengambil hak teman-teman, oke? Di sini ada yang mau bertanya nggak? Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Baik. Oke, mungkin sampai sini aja ya materi kita. Ibu ada tugas untuk minggu depan itu. Bentar, ibu coba liatin ya tugasnya. Bentar. Bentar ya. Tugasnya itu jadi di sini tugasnya itu kalian itu
refleksi tentang peran OJK di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, coba dicatat tugasnya itu refleksi tentang peran OJK di kehidupan kita sehari-hari. Dikumpulin, kan minggu depan kita ujian, nah dikumpulin paling lambat hari Sabtu ya. Dikumpulin di ibu langsung, ketua kelasnya minta tolong ya dikumpulin. Nanti ketua kelasnya yang bawa